Mantan Komisioner Komnas HAM Republik Indonesia Natalius Pigai berkunjung ke Bomomani Distrik Mapia, Kabupaten Dogiay, Provinsi Papua Tengah untuk menginvestigasi kasus penembakan anggota Satpol PP aktif Kabupaten Dogiay yang diduga ditembak oknum kepolisian Resor Dogiay pada tanggal 21 Januari tahun 2023 lalu. Mantan Komnas HAM Republik Indonesia itu mengatakan, dirinya akan mengawal kasus penembakan misterius terhadap Julianus Tebay dan Vincent Dogomo ke ranah hukum. Saya akan mengawal kasus penembakan terhadap saudara Julianus Tebay dan Vincent Dogomo untuk diproses melalui ranah hukum, ujar Pigai di depan masyarakat Tota Amapiha di Bomomani pada Selasa tanggal 21 Februari tahun 2023. Pemirsa, selamat menonton video ini sampai selesai. Terima kasih atas kunjungannya. Mihubati tigote alam leluhur Dogiay besar. Hida makakubati tigote alam leluhur Mapia. Ano makati ka to? Oh, udah makai. Ada yang kita gitu tak terbeli dah kita. Udah aku. Ini makan tay. Kau dah makan terapi di bawah ada ni makan hikai dah kini jika kini ada aku ni makan teh ni ada. Sampai di teloket na. Ibu mana? Di bukit di atas sampai di teloket na. Wilayah Simapitao besar ini baru terjadi tembak. Sekarang seluruh Papua ini dulunya Hollandia ini. Terus sekarang Papua ini. Sekarang itu semua Papua ini manusia Papua itu berdarah keliling sampai hari ini pun mengalir orang Papua pun darah penuh. Sekarang wilayah yang paling kosong di Mapia ini 2 orang hari ini sudah yang bersih itu sudah darah habis. Terakhir saya katakan, Papua terhadap Indonesia adalah mati harga. Cepat atau lambat, Papua akan lepas dengan NKRI. Maka itu belum tahu. Cuma kami kenal alam dengan adat, tidak tahu aturan. Karena kita manusia hidup di atas 3A. Allah, aturan, dan adat. Hari ini baru saya tahu. Seandainya kejadian yang kecil antara non-Papua bersama Papua, sekarang ini tentara polisi sampai di gunung. Alat-alat perang yang seberat punya itu mereka parkir sampai di lapangan ini penuh. 5-6 batalion itu mereka turun di tempat kejadian. Kok hari ini HAM sampai di Mapia tentara polisi tidak ada yang satu yang hadir di sini. Benar. Itu karena mereka malu. Apalagi pelakunya polisi. Kok polisi satu pun tidak hadir. Di depan Pansus Kemanusiaan DPRD Dogiay, di depan Komnas HAM Republik Indonesia. Kok tentara polisi satu pun tidak hadir. Itu David dan alam Mapia, adat Mapia, bahkan sampai Allah heran hari ini. Mungkinkah? Mungkinkah aturan yang mengatur? Sejak 1969 sampai sekarang, manusia Republik Indonesia, manusia yang atur aturan. Kok hari ini baru saya kaget? Oh, ada aturan yang mengatur polisi dengan tentara ya? Saya heran. Maka itu kami terutama dan khususnya ala Papua, ala Mapia Dogiay, adat Mapia, adat Dogiay, aturan Dogiay bersama Papua, kami mengajukan kepada Bapak Komnas Natalius Pigai mohon teruskan
kekerasan NKRI terhadap Papua, memfitnah, membunuh, aniaya, penembakan, pembunuhan secara langsung maupun tidak langsung. Mohon Bapak perhatian. Kami selaku masyarakat yang tidak tahu. Bapak, mohon perhatian. Yang ketiga, dari adat mafia, aturan mafia, sampai ala mafia, sampai PBB di mata Allah. Sekarang baru kelihatan sekali dan nampak perbuatan tingkah laku Republik Indonesia terhadap Papua. Bukan mereka kami tidak termasuk dalam NKRI. Dari tingkah laku Indonesia kepada Papua. Jadi Bapak, kami ini masyarakat, apa intelektual, Bapak tahu, Bapak orang besar. Mohon perhatikan perbuatan tingkah laku, tindakan NKRI terhadap Indonesia ini. Mohon teruskan Bapak, terima kasih, Tuhan memberkati. Oknum yang ada di dalam mobil Hilux warna silver yang diakui oleh Kapolres Dogiai pada saat itu adalah miliknya, mobilnya. Ya, saya meminta Bapak Kapolri yang saya hormati, tolong proses yang pertama pidana, perdata, ya proses penegakan hukum internal, yang kedua pidana, dan yang ketiga kompensasi terhadap keluarga dan masa depan anaknya. Semoga Bapak Kapolri menindaklanjuti, karena saya mendengar kalau tidak ditindaklanjuti, saya sudah mendengar reaksi-reaksi spontan dari masyarakat yang bisa membahayakan Kamtipmas. Dan saya janji, saya akan sampaikan kepada Bapak Kapolri. Saya berjanji, sampaikan kepada Bapak Kapolri, nanti Bapak Kapolri menindaklanjuti atau tidak, ya nanti kita ikuti. Kemudian yang kedua, proses hukum dilakukan berdasarkan laporan pengaduan dari keluarga korban. Bisa diwakili oleh lembaga bantuan hukum. Jadi keluarga korban menyampaikan kuasa kepada lembaga bantuan hukum. LBH akan melaporkan kepada kepolisian untuk proses hukum. Jadi selain proses pidana juga jalan, nanti proses penegakan hukum juga jalan. Yang terakhir, Sambo Jenderal Bintang 4 membunuh seorang anggota polisi, ya, dihukum mati. Ya, seberat-beratnya ya, sudah ya. Meskipun saya pembela kemanusiaan, tentu soal hukum mati saya tentu tidak setuju. Tapi seumur hidup tidak masalah. Karena saya pembela kemanusiaan, tidak mungkin saya menyetujui hukuman mati. Itu kita punya prinsip. Sambo Jenderal Bintang 2 saja dihukum berat. Apalagi yang di bawah-bawahnya. Jadi jangan diskriminasi. Ya, jangan diskriminasi. Kepada rakyat tidak dihukum, tapi kepada anggota polisi dihukum. Nah, masyarakat meminta yang bersangkutan karena sudah korban 2 nyawa, maka harus dihukum berat. Ya kalau tidak ya nanti kita kawal. Dan saya meyakini Pak Kapolri akan menindaklanjuti.